Pemirsa, Kementerian Agama hari ini menggelar Rukyatul Hilal penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah secara serentak di 36 titik di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan, pantauan hilal dipusatkan di Observatorium Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Pelan-pelan katanya. Pemantauan hilal akan digelar di Menara Iqra lantai 18 Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Rukyatul Hilal akan melibatkan berbagai unsur seperti Badan Hisab Rukyat atau BMKG, kemudian juga MUI, Pengadilan Agama, lembaga pemantau dari perguruan tinggi, serta ormas keagamaan. Dan tahun sebelumnya, Kementerian Agama Sulsel melakukan pemantauan hilal di Center Point of Indonesia. Lalu dipindahkan ke Menara Iqra kampus Unismu Makassar. Lokasi ini dipilih sebagai upaya silaturahmi antar umat agama dan juga organisasi keagamaan. Kemudian nantinya hasil Rukyatul Hilal di Sulawesi Selatan akan dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan yang digelar di Jakarta setelah seluruh laporan pemantauan dari daerah diterima. Pelan-pelan katanya. Dari kesempatan negara-negara MABIMS ya, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura ya. Kalau tidak salah itu ukurannya adalah 3 derajat di atas ufuk ya kalau saya tidak salah. Dan kemungkinan nanti penentuannya kita lihat pada saat BMKG, hasil penelusuran BMKG, hasil penelusuran dari Badan Hisab Rukyat Sulsel itu nanti dikirim ke Jakarta sebagai panduan dari 36 titik nanti disitulah nanti pemerintah memutuskan melalui Kementerian Agama tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 18 atau 19 itu ya. Pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN menyebut ada kemungkinan perbedaan awal puasa tahun ini. Perbedaan ini terlihat dari kriteria MABIMS yang digunakan pemerintah dan juga kriteria Turki. Pada saat maghrib 17 Februari 2026, di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS, kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, yaitu kurva kuning. Ini tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik. Ini di wilayah Amerika, sehingga di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia belum memenuhi kriteria. Sehingga 1 Ramadan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Namun, ada juga ormas yang menggunakan kriteria Turki. Pada saat tersebut, di wilayah Amerika sudah terpenuhi tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.
di wilayah Alaska sudah memenuhi, sehingga menurut kriteria Turki, 1 Ramadan 1447 jatuh tanggal 18 Februari 2026. Jadi ada potensi perbedaan awal Ramadan, ada yang 19 Februari dan ada yang 18 Februari. Pemirsa, tunjangan Hari Raya Idul Fitri bagi ASN TNI Polri cair lebih awal. Bahkan anggaran dikucurkan lebih besar, yakni dari tahun kemarin sebesar 55 triliun rupiah. Pemerintah sudah menyiapkan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2026 bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan Polri. Anggaran yang dikucurkan sebesar 55 triliun rupiah. Jumlah ini naik signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 49,4 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut pencairan akan dimulai pada awal Ramadan. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, THR dan gaji ke-13 ASN pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100%. Sementara untuk ASN daerah diberikan dengan skema yang sama, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi petugas Gulkarmat sektor Pademangan mengevakuasi 2 remaja pemeliharaan gedung yang terjebak di gondola lantai 18 di Pademangan, Jakarta Utara. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi para pekerja. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Pademangan menerima panggilan darurat ada 2 pekerja terjebak di gondola di Pademangan Timur. 5 personil diterjunkan dan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. 2 pekerja bernama Dedi, 29 tahun, dan Ridwan, 35 tahun, terjebak di lantai 18 gedung setelah klem seling mereka terputus saat melakukan pemeliharaan gedung. Kepala Regu Gulkarmat sektor Pademangan, Tatang Suryadi, mengatakan evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas menggunakan tali seling untuk mengevakuasi mereka yang sudah terjebak hampir 1 jam ke lantai 18. 2 orang pekerja yang sedang melakukan pemeliharaan gedung, namun ketika ingin naik ke atas, tali dari kren gondola tersebut mengalami trouble sehingga membuat putus dan tidak bisa menaik. Nah, kita mendapat laporan, kita meluncur, dan kita alhamdulillah kita evakuasi, kita sampai dengan cepat, selamat dengan menggunakan rangkaian sistem jetrik. Jelaskan Bang, mereka terjebak di lantai berapa? Para pekerja terjebak di lantai 18. Kedua pekerja ini pun dapat dievakuasi dalam keadaan selamat. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan kerja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri buah sawit di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung jadi sasaran amukan massa. Mobil pick-up yang digunakan pelaku hangus dibakar warga yang tersulut emosi. Menyala, abangku, balik sawit, abangku. Awal tuh, tingginya. Tuh mobil lu 3 dulu, bila tuh. Satu unit mobil pickup warna hitam hangus dibakar warga di Desa Limbung, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Mobil itu dibakar massa lantaran digunakan pencuri buah sawit dari perkebunan sawit masyarakat. Teki bensin nanti yang diletup. Tak hanya mobil yang dibakar, warga juga sempat menghakimi pencuri sebelum akhirnya diamankan polisi. Polisi mengamankan 3 tersangka yang sudah sering beraksi di perkebunan milik warga ini. Berdasarkan keterangan yang ada, kami melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Kami mendapat informasi bahwa memang benar pelaku yang dimaksud oleh warga mengakui bahwa mereka melakukan pencurian di lokasi tersebut. Saat ini tersangka pencuri buah sawit dan barang bukti berupa mobil yang terbakar telah diamankan di Polsek Jebus guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan.